Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Ashabul fadilah, hadirin asatizah wal ustazat, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Langsung saja mengingat waktu sudah larut malam, khawatirnya nanti kemalaman malam Jumat ini ya Bapak Ibu. Kita mulai saja tentunya pertama dengan iringan surah Al-Fatihah. Yang Fatihah ini kita persembahkan, kita mohonkan kepada Allah semoga tersampaikan nilai-nilai pahalanya, khususnya kepada pengarang kitab ini yang saya baca, yakni Al-Imam Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad bin Ahmad ibn Abi Hamid Al-Ghazali, dan juga tentu untuk para orang tua kita, guru-guru kita, masyayikh kita yang telah mendahului kita berpulang rahmatullah. Semoga dengan karamah dan mukjizat daripada surah Al-Fatihah, sebagaimana Nabi sabdakan, Fatihatul kitab lima quri'ala, kata Nabi, Fatihah kitab itu tergantung kita niat untuk apa. Kita niatkan semoga Allah ampuni segala dosa-dosa mereka, Allah terima segala amal ibadah mereka, dan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Fatihatul hadrat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ikhwani wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hatina wa dalina wa jiddatina wa khalatina wa ahmatina wa masyayikhina wa masyayikhina ala khusus mu'allaf hadha kitab Syekh Muhammad bin Hamid لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi fadlil ilmi wa ta'limi wa syawahidihi minan naqli wal aql. Jadi bab yang pertama di dalam kitab Ihya ini Pak, nanti akan dijelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar, dan dalil-dalilnya baik dari naqal maupun akal. Maksudnya baik mengambil dari dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan kemudian dalil-dalil akal, yakni berdasarkan ijtihad pemikiran para ulama. Jadi dalam kitab Ihya ini Pak, memang kitab ini kita tahu ada 4 jilid ya, ada 4 jilid kitab, dan ini kebetulan saya ambil syarahnya Pak, namanya Ithaqus Sadatil Muttaqin. Ini syarahnya ada 24 jilid Pak. Jadi syarahnya itu ada 24 jilid dengan cetakannya ya. Ada yang 18 jilid, ada yang 21 jilid gitu, tergantung cetakan. Jadi memang kitab Ihya Ulumuddin itu sebetulnya bukan kitab tasawuf secara murni ya. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu juga nanti akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah, khususnya sholat sampai dengan haji, itu semuanya nanti juga akan dijelaskan di situ. Kemudian baru nanti pada juz ketiga kalau kita baca di kitab Ihya-nya, baru akan masuk pada kajian tentang tasawufnya. Dan di pembukaan kitab ini itu akan dipaparkan dulu tentang keutamaan belajar, keutamaan mengajar, keutamaan ilmu yang disertai dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan kemudian berdasarkan asar sahabat. Setelah itu baru fatwa-fatwa ulama. Jadi
ada perbedaan di dalam kitab Ihya Ulumuddin dengan gaya penulisannya, Pak. Karena itu kadang-kadang banyak orang yang tidak paham mengkritik kitab Ihya itu secara membabi buta. Dianggap bahwa di dalam kitab Ihya itu banyak hadis-hadis palsunya, banyak hadis-hadis dhaifnya, bahkan hadis-hadis yang tidak dikenal. Nah, itu orang yang berkata seperti itu berarti belum kenal betul tentang kitab Ihya itu sendiri. Kenapa? Karena di gaya penulisan kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali selalu mendasarkan pada saat penulisan tema apa yang mau beliau bahas itu selalu berdasarkan Al-Quran terlebih dahulu. Dalilnya Al-Quran, kemudian nanti hadis sahih. Setelah hadis sahih, baru nanti ada tambahan-tambahan dari hadis yang derajatnya di bawah hadis sahih. Baru setelah itu asar sahabat, artinya apa-apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Hakikatnya seperti itu kitab Ihya. Ini jangan sampai ada salah pemahaman kita. Sebab banyak kawan-kawan kita di sana yang mengkritik tentang kajian tasawufnya Imam Ghazali, mengambil dianggap bahwa kitab tersebut penuh dengan hadis palsu. Ini pernyataan yang tidak benar, Pak, karena memang berarti belum paham betul tentang kitab Ihya tersebut bagi orang yang mengkritik seperti itu. Dan saya katakan, saya ngaji kitab Ihya Ulumuddin itu juga bukan tanpa sanad ya. Kalau kita ngaji sesuatu yang sifatnya keilmuan, itu harus punya sanad. Dari siapa dapatnya dan sampai kemana gitu. Nah, saya ngaji kitab Ihya itu saya berguru pertama kepada Kiai Mustafa, Syekh Mustafa Akil, dan beliau dapatnya dari Mbah Maimun Zubair Sarang ya. Kemudian juga saya pernah belajar di Jawa Timur, dan itu saya mendapatkan sanad dari Kiai Mahrus. Beliau dapatnya dari Pak Yai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim dapatnya dari Pak Yai Hashim Asy'ari. Pak Yai Hashim Asy'ari dapatnya dari Syekh Mbah Khalil Bangkalan Al-Maduri. Bangkalan Al-Maduri dapatnya dari Syekh Bangkalan Al-Maduri dapatnya dari Syekh Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Kemudian beliau dapatnya dari Imam Al-Misri yang dari Mesir. Kemudian sampai kepada Abdullah Al-Haddad, dan kemudian Abdullah Al-Haddad ini belajarnya kepada Ahmad bin Muhammad Al-Qasasi, juga belajar kepada Imam Abdul Aziz Az-Zamzami. Nah, Imam Abdul Aziz Az-Zamzami ini atau yang terkenal dengan Imam Zainuddin itu bergurunya kepada Imam Romli, juga berguru kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Imam Muhammad bin Muhammad Ahmad bin Muhammad Al-Qasasi ini bergurunya kepada Imam Ahmad Abdurrahman bin Ziyad. Abdurrahman bin Ziyad, beliau juga berguru kepada Syekh Badruddin Al-Muqri namanya. Nah, Syekh Badruddin Al-Muqri juga berguru kepada Syekh Al-Imam Abi Zakaria Yahya Al-Ansari. Itu karyanya seperti Fathul Wahab, itu kitab-kitab besar juga ya. Kemudian Abi Zakaria Yahya Al-Ansari berguru kepada Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Kemudian beliau ini berdua lipat dengan Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang membuat sebuah karya yang namanya Tafsir Jalalain, yang sangat terkenal. Kemudian Syekh Abi Zakaria Yahya Al-Ansari ini juga berguru kepada Syekh Shalih bin Omar Al-Bulqini, dan Syekh Shalih bin Omar Al-Bulqini ini belajarnya kepada Syekh Sirajuddin Omar bin Ruslan Al-Bulqini. Syekh Sirajuddin Umar bin Ruslan Al-Bulqini ini bergurunya kepada Syekh Abdul Rahim bin Husain Al-Quraisy. Kemudian beliau berguru kepada Syekh Salahuddin
Abdullah bin Abdurrahim Al-Bazi. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bazi berguru kepada Syekh Muhyiddin An-Nawawi atau Imam Nawawi. Imam Nawawi bergurunya kepada Syekh Al-Ardabili. Syekh Al-Ardabili berguru kepada Syekh Muhammad bin Yahya. Syekh Muhammad bin Yahya berguru kepada Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Abi Hamid Al-Ghazali. Jadi ini kita sampai ke pengarang kitabnya, Pak. Jadi sangat keilmuan kita insya Allah ittisal bersambung kepada langsung pengarang kitab ini. Nanti kalau kita paparkan panjang jauh ke depan ya sampai ke Nabi Muhammad, insya Allah saya sudah punya catatan itu, dan setiap kita memang harus punya itu, Pak, supaya nanti apa kita baca dan kita ajarkan itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh pengarang kitab itu. Jadi bukan seperti orang-orang zaman sekarang itu kan copy paste, ngambil dari YouTube misalkan. Kalau ditanya sangat keilmuan ya tentu tidak akan ittisal, tidak akan bersambung seperti yang telah saya sampaikan di sini. Baik, yang pertama bicara tentang fadilatul ilmi, ya, fadilah ilmu, keutamaan ilmu. Syawahiduha minal Qur'an qauluhu azza wa jal syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ini dalil yang pertama tentang keutamaannya ilmu. Jadi dalam firman Allah ini surah Ali Imran ayat 18, syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, maksudnya Dia Allah. Wal malaikah, dan juga malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang berilmu bersaksi. Qa'iman bil qisti, untuk menegakkan keadilan. Maknanya bahwa orang yang berilmu itu disejajarkan dengan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam penegakan keadilan. Berarti selain Allah Subhanahu wa taala menyaksikan zatnya tentang penegakan keadilan, juga Allah memberikan kesaksian kepada malaikat, dan malaikat menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha segala-galanya dan zat yang menegakkan keadilan. Dan kemudian yang berikutnya ulul ilmi, artinya orang yang berilmu atau orang yang mencari ilmu atau orang yang berilmu itu mendapatkan anugerah yang luar biasa, yakni Allah saksikan bahwa orang yang berilmu itu adalah orang yang qa'iman bil qisti. Nah, itu maknanya bahwa dari sekian banyak makhluk yang ada di permukaan bumi ini, hanya orang yang punya ilmu yang mendapatkan syahadat langsung dari Allah, dan ini menandakan bahwa ilmu itu begitu utamanya, begitu tingginya ilmu tersebut. Dan ini yang dimaksudkan dengan fadilatul ilm. Dan bahasa sederhananya begini, Pak, hanya dengan ilmu semuanya bisa benar. Hanya dengan ilmu apapun yang kita lakukan itu bisa benar. Hanya dengan ilmu. Mau kerja harus ada ilmu, mau bikin rumah harus ada ilmu. Bahkan ibu-ibu yang mau masak juga harus ada ilmu. Berarti betapa ilmu itu teramat sangat penting dalam kehidupan manusia, dan orang yang memiliki ilmu tentu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan ditinggikan dengan beberapa derajat. Maknanya bahwa
hanya orang-orang yang berilmu sajalah yang akan diberikan ketinggian derajat melebihi daripada yang lainnya. Nah, ketika bicara tentang ilmu, Pak, nanti di sini akan banyak diuraikan di dalam kitab ini tentang berbagai macam jenis ilmu. Ada ilmu yang jenisnya fardu kifayah, ada ilmu yang jenisnya fardu ain, ada yang ilmu itu sebagai pelengkap daripada fardu ain, ada ilmu yang sifatnya pelengkap fardu kifayah. Jadi nanti begitu banyak jenis-jenis ilmu yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Contoh seperti fardu ain. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah tahu lah apa itu ilmu fardu ain. Ilmu tentang sholat, Pak, itu fardu ain. Itu kewajiban setiap manusia, setiap individu. Tapi kalau yang sifatnya ilmu nahwu, ilmu kedokteran, itu bukan fardu ain, tapi dia namanya ilmu fardu kifayah. Itu beda ya. Ada yang sifatnya fardu kifayah dan ada yang sifatnya fardu ain. Makanya di dalam komplek perumahan ini, Pak, harus ada yang belajar ilmu nahwu. Kalau nggak ada yang belajar ilmu nahwu, dosa semua di sini, Pak. Karena nggak mempelajari fardu kifayah. Ada di sini yang paham nahwu banyak kan, Pak, di sini ya? Ada ya, Pak Yai ya. Tentunya Pak Yai pastinya. Nah, anak-anak kita juga harus kita berikan didikan itu untuk menghindari kita terjebak dalam sebuah perbuatan dosa lantaran kita tidak mengamalkan ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Nah, yang fardu ain tentu kita sudah paham semua lah ya. Fardu ain, fardu kifayah, dan ini semuanya harus dilengkapi. Karena kalau kita berada di tengah masyarakat, itu semua kegiatan-kegiatan itu pasti topangannya adalah ilmu, baik yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya kemasyarakatan. Ini luar biasa penting bagi kita, Pak, untuk mengetahui yang bersifat fardu kifayah. Ya, nanti kalau misalkan sudah kita mempelajari tentang fardu kifayah, fardu ain misalkan seperti sholat, maka ketika ada perbedaan, ini juga jangan menjadikan kita orang yang pada akhirnya harus berpecah belah akibat persoalan khilafiyah. Jadi kencongkakan kita dalam berpikir, kepicikan kita dalam berpikir itu biasanya akan melahirkan perbedaan-perbedaan, dan dari perbedaan itu kemudian kita tidak mau menerima satu dengan yang lain. Itu berarti congkak kita atau picik kita ya. Islam ini kan rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi semuanya. Perbedaan-perbedaan itu kalau menurut hemat saya wajib ada, karena kita memang diciptakan oleh Allah mukhtalifan alwan. Warna kulit kita berbeda, rambut kita berbeda, tapi akal pikiran kita juga bisa jadi ada perbedaan-perbedaan. Nah, pada hal-hal yang bersifat prinsip memang tidak boleh kita berbeda, tapi pada hal-hal lain seperti persoalan furu'iyah nggak masalah, Pak, kita berbeda. Ya, jadi nggak boleh kita merasa benar sendiri dan kita kemudian meremehkan orang lain. Ini dalam kajian ilmu fikih ya sudah ada penjelasan seperti itu. Karena itu tasawuf nanti akan masuk pada ranah bagaimana berproses untuk penjernihan hati. Begitu. Karena kita nanti akan membahas di dalam kajian ini tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana pengobatan-pengobatannya supaya kita ini tidak termasuk bagian daripada orang-orang yang secara lahiriahnya bagus namun secara batinnya itu tidak bagus begitu. Karena kata tasawuf itu sendiri diambil dari kata sofa. Tasawuf artinya yang jernih, yang menjernihkan batin kita jangan sampai terkotori oleh perbuatan dosa kita. Kadang kita ini
belum memahami betul siapa kita yang sebenarnya kan ya Pak ya. Ya terutama saya belum memahami betul siapa diri saya yang sebenarnya. Karena pada saat saya ditanya siapa kamu, saya menjawab saya adalah Abid. Abid itu siapa? Abid itu yang mana? Nah, nanti di ranah itu kita akan masuk pada kajian tasawuf itu. Nah, jadi di sini dikatakan fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa sanna bil malaikati wa sallasa bi ahli ilmi wa nahika bi hadza syarafan wa fadlan wa ijlalan wa nubala. Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi. Bagaimana kita bisa melihat di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya. Syahidallah, dimulai dengan nafsihi, dengan namanya, dengan zatnya sendiri. Wasanna bil malaika, dan kemudian yang kedua penyebutannya itu di sini ada malaikat. Wasallasa bi ahli ilmi, dan penyebutan yang ketiganya Allah sebut dengan ahli ilmi. Wa nahika bihada syarafan wa fadlan wa ijlalan wa nubala, dan Allah menyempurnakan kamu bihadza, dengan ini, yakni dengan ahlul ilm. Menyempurnakan apa? Syarafan, kemuliaan, wa fadlan, dan keutamaan, wa ijlalan, dan ijlal, pengagungan, wa nubala, dan kecerdasan. Jadi maksudnya Pak, bahwa di sini Allah menyebutkan malaikat dan kemudian menyebutkan ahlul ilmi. Pada penyebutan yang ketiga ini menandakan betapa orang yang diberikan anugerah berupa ilmu itu memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan, memiliki keagungan, dan tentunya memiliki kecerdasan. Ini hebatnya orang yang berilmu. Kita bisa memahami bahwa orang berilmu itu tentu mendapatkan dia memperoleh ilmu yang dia dapatkan tentu melalui proses. Karena kata ilmu itu sendiri Pak, ilmu itu yang pertama harokatnya adalah kasroh. Kemudian yang kedua huruf lam itu harokatnya adalah sukun, dan huruf mim itu harokatnya adalah dhamma. Kalau kita mengambil ilustrasi yang disampaikan oleh para ulama-ulama ahli ilmu nahwu, ini ada kesepadanan dengan kajian kita, yakni apa? Untuk bisa menggapai ilmu tentu dimulai dari harokat kasroh. Kasroh itu artinya sesuatu yang rendah, sesuatu yang ada di bawah. Berarti untuk kita bisa mendapatkan ilmu harus melalui proses belajar yang betul-betul dari bawah, dari dasar terlebih dahulu gitu. Kemudian setelah itu baru ada proses yang kita mulai dari bawah, harus ada proses di situ. Lam harokatnya sukun. Sukun itu artinya mati, Pak. Sukun juga artinya adalah tenang. Sukun juga artinya mantap. Berarti sukun yang dimaksudkan adalah istiqomah. Berproses dari bawah, kemudian dilalui dengan istiqomah, baru dia akan mampu sampai pada harokat dhamma. Dhamma itu harokat rofa, harokat yang di atas. Rofa itu artinya adalah sesuatu yang tinggi, dia adalah derajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Kalau sudah melalui proses dari bawah, kemudian dia sukun istiqomah, baru Allah akan tinggikan derajat orang tersebut. Nah ini artinya Pak, kalau kita mau belajar dari syariat dulu berarti. Setelahnya kita belajar dari syariat dan rasanya sudah cukup kita menjalani syariat, maka lanjutkan Pak pada proses belajar yang berikut yang namanya thariqah. Belajar thariqah, maka terus lanjutkan kepada hakikat, baru setelah itu kita akan menggapai ma'rifat. Ini jangan lompat. Jangan dari belum belajar syariat kok sudah langsung belajar hakikat.
Nanti kalau sudah langsung belajar hakikat tanpa syariat, berarti man tasyarra'a bila haqiqah. Barang siapa yang belajar syariat tanpa hakikat, maka dia tafassak, dia kategorinya orang fasik. Atau barang siapa yang belajar hakikat, man tahaqqaqa bila tasyarru'in tazandak. Barang siapa yang belajar hakikat tanpa syariat, maka dia kafir zindik. Maknanya dia merasa mengenal Tuhan, tapi tidak pernah tahu bagaimana cara menyembah Tuhan. Syariat itu kan cara menyembah Tuhan. Kalau orang hakikat mengatakan saya sudah kenal Tuhan, tapi Anda tidak belajar syariat, itu artinya Anda mengenal Tuhan tapi tidak tahu cara bagaimana mengenal Tuhan, cara mengenal Tuhan. Nah, ini harus ada tahapan yang harus dilalui oleh kita untuk kita bisa menggapai ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah, bisa mengenal Allah dan bisa Allah mengenali kita. Ini yang pada hakikatnya harus kita pahami. Ini baru pembukaan Pak, ini belum masuk pada kajian kita, belum Pak. Ini banyak sekali nanti syawahid tentang ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Barangkali dari sedikit apa yang saya sampaikan ada yang hendak ditanyakan Pak, atau kita diskusi lah ya. Saya persilakan jika ada. Jika tidak ada, saya lanjutkan dulu. Kayaknya udah paham semua kalau begitu ya kan? Paham semua atau bingung? Silakan Bapak, Ibu juga boleh. Ibu silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Jadi sekali lagi untuk lebih mudah barangkali, kalau ada yang bertanya, orang belajar syariat itu apakah dia harus tuntaskan dulu syariatnya, baru thariqahnya, terus baru hakikatnya, ataukah bisa bersama-sama itu dijalankan gitu. Nah, jadi saya melihat begini Pak, kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu ulama-ulama melarang yang belum paham syariat untuk masuk ke ranah hakikat zaman dulu. Dan zaman dulu orang itu memang mempelajari syariat tidak butuh waktu yang panjang zaman dulu ya, sehingga kemudian dia langsung bisa mempelajari thariqah dan hakikat. Kalau zaman sekarang saya melihat banyak orang belajar syariat terus tidak meninggalkan hakikat. Ini sepertinya nggak cukup waktu untuk bisa sampai pada tahapan hakikat jika memang harus syariat dulu yang dituntaskan. Dan yang ideal hari ini ya tentu antara syariat dan thariqah serta hakikat itu sistem belajarnya harus bersama-sama. Salah satu kejeniusan Imam Ghazali adalah ketika di masa abad keempat, ketiga, kedua, banyak perselisihan di antara para ulama yang kemudian terpecah menjadi dua kategori. Ada ahlul zahir, ada ahlul batin. Yang ahli zahir itu ahli fikih, ahlul batin itu ahli tasawuf, ahli hakikat. Mereka tidak bersama-sama di dalam menggali itu semua, sehingga terjadi permusuhan satu dengan yang lain. Kita bisa tahu mazhab Daud al-Zahiri. Bapak kenal mazhab Daud al-Zahiri Pak? Kayaknya belum ya. Dan al-Zahiri itu adalah orang yang memberikan fatwa bahwa al-Hallaj itu adalah orang yang dihukumi kafir dan harus dibunuh. Ini perseteruan antara ahli hakikat dengan ahli syariat. Kalau Bapak belum kenal al-Hallaj, kalau al-Hallaj kenal? Belum juga ya.
Kalau Syekh Siti Jenar kenal? Ya. Kenal sih enggak ya, tapi tahu kan? Syekh Siti Jenar itu ajaran pemahamannya dia kalah-kalah, Pak. Kalah-kalah. Artinya dia ahli tasawuf, tapi bukan tasawuf sunni. Nah, tasawuf itu ada dua kategori, Pak. Ada tasawuf sunni, ada tasawuf falsafi. Pernah dengar tasawuf sunni, Pak? Tasawuf falsafi? Belum pernah juga. Ya. Pokoknya harus kenalin dulu dah ya. Saya ngomong nanti ngancam belok jauh-jauh kalau ada belum kenal. Tasawuf sunni itu tasawufnya ahlus sunnah wal jamaah. Landasan tasawufnya ahlus sunnah wal jamaah itu adalah mengikuti rumusan yang telah diijtihadkan oleh dua ulama besar yang dijadikan pedoman, yakni Imam Junaidi al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Kerangka yang dibuat oleh dua ulama besar ini di bidang tasawuf, hasil-hasil karya pemikirannya bisa kita lihat dari penulisan-penulisan kitabnya, itu melahirkan satu disiplin ilmu tasawuf yang kemudian diistilahkan dengan tasawuf sunni. Tasawuf sunni cirinya adalah mempelajari tasawuf tanpa meninggalkan syariat. Jadi antara syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu tasawuf sunni namanya. Itu tampakannya begitu. Kalau tasawuf falsafi, nah itu tasawufnya lebih kepada pemikiran-pemikiran saja tanpa ada landasan kebersamaan antara syariat, tariqat, hakikat dan ma'rifat. Jadi tanpa syariat, boleh dibilang begitu, dia sudah mempelajari tasawuf itu. Makanya ada ungkapan dari tasawuf sunni, dari ulama-ulama sunni, bahwa yang berthariqah tanpa bersyariat, nah itu sesuatu yang sesat. Sama orang bersyariat tanpa hakikat itu juga sesat juga. Nah, kalau orang-orang falsafi tidak menghiraukan syariat, dia belajarnya hakikat saja. Maka dari pemikiran-pemikiran ini lahirlah nanti yang dikenal dengan wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, menyatu dengan Tuhan. Hulul nama itu istilahnya. Ini pemahaman siapa? Pemahaman Al-Hallaj, yang kemudian turun-temurun pemahaman itu sampai ke Nusantara. Namanya Syekh Siti Jenar. Gitu. Di abad itu yang menjadi muftinya adalah Daud, Imam Daud Al-Zahiri. Nanti diteruskan oleh Abdullah bin Daud Al-Zahiri. Ini ahli zahir, ahli fikih, Pak, ahli hadis fikih. Enggak terima tuh adanya ajaran-ajaran tasawuf. Maka kemudian pada saat dilihat Al-Hallaj, ditanya dia, siapa kamu? Dia jawab, saya Allah. Allah siapa? Allah saya. Anallah, Allah ana. Ketika ditanya seperti itu, kemudian dijawab seperti itu, maka Abdullah bin Daud Al-Zahiri ini memberikan fatwa dia harus dihukum mati. Ini perseteruan antara tasawuf dengan syariat ini. Awal-awal nih Pak nih, sebelum Imam Ghazali nanti lahir menertibkan itu semua. Maka pemahaman seperti itu pertarungan antara syariat dan hakikat kata tasawuf. Nah, kemudian Al-Hallaj itu nanti dikenal dengan tasawuf falsafi, masuk kategori pemahaman ulul.
Nanti muridnya di Indonesia itu Syekh Siti Jenar. Imam Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah, melihat ini perseteruan harus dihentikan. Maka kemudian Imam Ghazali lah yang berijtihad mengumpulkan ahli-ahli syariat, digabungkan dengan ahli hakikat, dengan ahli thariqat, dan itu beliau membuat asrama tersendiri. Syariat tempat di masjid, yang ahli thariqat dibuatkan zawiyah. Kemudian ahli hakikat juga sama. Dan itu untuk belajar secara penuh, tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Jadi kata Imam Ghazali, belajar sini dulu, belajar di masjid, belajar syariat. Sudah bagus syariatnya, masuk ke tempat zawiyah tadi seperti asrama, di mana nanti akan ada pengolahan batin di situ dan seterusnya, sampai akhirnya itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini namanya tasawuf sunni, Pak. Rumusannya adalah dari Imam Ghazali. Nah, kemudian di Nusantara dulu ada Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar belajarnya sama Syekh Ashabul Kahfi. Kemudian